Oke. Jadi apa nih yang pengen kita obrolin hari ini nih, Neng? Kalau dari aku sendiri, Hmm. aku pengen nanya seputar CV yang baik tuh kayak gimana sih, Kak? Oke. Apakah yang penuh warna kah atau yang malah nggak ada fotonya? Oke, balik lagi ya. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu aku mau nanya dong. Kamu sejauh ini lamar kerja biasanya weekend, weekdays atau dua-duanya? Aku weekdays, Weekdays. jam kerja. Jam kerja. Di luar jam kerja kamu ngelamar-ngelamar nggak? Enggak, Nggak ya? enggak. Nggak. Oke, rata-rata per hari berapa lamaran? Per hari itu sekitar 5. Tapi aku karena masih kuliah juga kan, jadinya Mm-mm. yang Oh, intern aja aku cari. intern ya. Oke. Terus sejauh ini eh, sumber informasi internmu paling banyak nyari ketemu di mana? LinkedIn, email, Di Instagram? LinkedIn, Oh, LinkedIn. ya. Oke, gitu. Dari yang ini kamu memang lagi nyari intern ya? Iya, Pak. Oke. Dari yang kamu lamar itu udah ada yang respon belum? Kebetulan dari yang aku lamar udah ada yang respon sih, Pak. Sampai sampai mana? Sejauh apa responnya? Tapi belum yang kayak perusahaan-perusahaan besar tuh belum, baru yang merintis aja. Oh, startup ya. Iya. Oke. Aku ceritain ya gitu. Walaupun pertanyaanmu nanti bisa ditonton ya nanti di video yang one on one playlist itu. Jadi CV yang baik itu yang gimana sih gitu? CV yang baik adalah CV yang mengandung semua informasi profesional yang ada pada diri kita, yang dituliskan bukan untuk rekap. Jadi kamu bukan lagi mengarsipkan data, tapi Hmm. kamu tulis dengan semenarik mungkin. Kamu memperlakukan CV-mu itu sebagai marketing dokumen kamu gitu. Karena kan kamu promo kan gitu. Kalau sebagai rekap mah pengalaman pendidikan kamu nulis tuh playgroup, TK, Ya. SD gitu. Contoh kayak gitu ya. Gitu. Itu contoh kalau kamu mau ini mau jadiin tempat rekap gitu, tempat kamu pengarsipan data gitu. Tapi nggak gitu. Jadi CV yang baik adalah tadi ya memuat informasi profesional yang ada pada diri orangnya, which is jadi duplikat diri gitu ya, yang dituliskan dengan bahasa marketing yang menarik gitu, ya kan? Jadi enak dilihat, gampang dicerna, sistematis gitu ya. Itu yang digunakan sesuai dengan tempatnya. Nah, ini digunakan sesuai dengan tempatnya ini nanti hubungannya sama dengan kamu mau bikin ATS friendly atau dibikin desain gitu. Mana yang lebih bagus tergantung. Makanya tadi aku nanya, informasi yang kamu banyak peroleh lewat mana? Lewat LinkedIn. LinkedIn-nya lewat apa? Kamu lewat menu jobs yang ada di atas itu, diklik itu, atau ada recruiter nih yang posting intern gitu misalkan. Kalau ada yang Aku posting dari yang hmm, Kalau dari aku jobs dari ya, yang jobs dari ya. yang jobs ya gitu. Nah, kalau misalkan dari yang jobs atau yang dari platform lain juga pencari kerja gitu ya, yang akhirnya kamu klik terus nanti masuk ke database, disarankan pakai yang ATS saja. Tapi kalau misalkan kamu ngirim lewat email gitu, pakai yang desain nggak apa-apa. Tapi kak aku adanya yang ATS doang ya nggak apa-apa, email pakai ATS gitu. Gitu. Karena informasinya tuh yang penting tadi ya. Misalkan gini deh, logika ini aku main logika aja. Kamu lupa tuh nyantumin pengalaman pendidikan tuh gitu, nggak ada aja gitu ya kan, kamu bikin desain dan kamu bikin ATS gitu kan, sama aja ya, fatal ya, paham ya maksudnya gitu. Jadi pada dasarnya tuh informasi dasarnya tuh masuk dulu, kamu pernah ngalamin apa. Nah, sebagai seorang lulusan baru atau calon lulusan gitu ya, kamu menonjolkannya adalah silahkan tonjolkan prestasi-prestasi akademismu, IPK dan perlombaan macam-macam kalau ada, atau kamu nulis penelitian ini itu, paper ini itu gitu ya. Dan prestasi non akademismu, organisasi, kepanitiaan, keanggotaan dan lain-lain. Itu KKN dan lain-lain gitu. Jadi CV seorang lulusan baru atau calon lulusan itu gitu menonjolkan bahwa ini loh aku prestasiku secara pendidikan, secara akademis kayak gini loh. Tapi aku nggak cuma sibuk kuliah doang kok, di luar itu aku sibuk ini. Nah, kayak gitu. Bahasa simpelnya tuh kayak gitu, yang general ya. Gitu. Yang detail nanti aku tunjukin di CV-mu gimana. Oke? Hmm.
Oke, semoga sudah menjawab ya. Karena aku filosofis banget nih gitu. Karena yang penting tadi gitu, bukan masalah ETS apa enggaknya. Strategimu. Tadi makanya aku nanya dulu. Kamu dengan sering lamar kerja gitu kan, bakal ada feeling. Kok paling banyak respon itu di lewat email ya? Ya sudah. CV yang lewat email harusnya gimana? Cara bikin email gimana? Kok paling banyak panggilan lewat link ini ya? Pelajari link ini gitu. Atau semuanya kok ada panggilan semua, bagusin semua gitu. Gitu. Yang penting itu dulu. Nanti detailnya ke sesi yang detail. Oke, apalagi nih yang pengen kamu Kalau dari diskusiin? aku sendiri, waktu itu tuh ada recruiter yang pernah ngomong, saya bingung nih sama CV kamu karena ke ini bisa, ke situ bisa, ke sini bisa, gitu. Jadi nggak ada yang menjurus gitu loh, Pak. Kayak misalkan saya sering ikut event, jadi kayak di event bisa, kayak banyak banyak itunya loh, Pak. Banyak apa sih namanya? Dari pernah dibilang kayak gitu sih. Itu yang Jadi ngomong Kak, itu di interview ya? iya, Gitu. Kalau aku ditanya kayak gitu, kamu waktu ditanya kayak gitu jawabnya gimana? Kok kamu bisa ini karena ini? saya eh, kalau aku jawabnya karena saya pengen memperbanyak pengetahuan di berbagai bidang. Oke, terus apa Jadi lagi? terus pengen menambah soft skill aja. Oke, ya kamu jawabnya gitu. Ya apa yang nambah soft Iya, skill? Enggak kan, enggak gitu kan gitu. enggak, tapi normal. Oke, gitu. Intinya Ya soft skill. nggak apa-apa itu. Yang penting gini, ingat ya, setiap pertanyaan itu bisa kamu balik jadi suatu kelebihan kalau kamu fokus sama pertanyaannya. Makanya kita harus active listening gitu. Kan kok kamu bisa cocok di mana gitu. Ya mungkin misalnya kayak terima kasih Pak, saya anggap itu sebagai pujian gitu. Memang pada dasarnya sejak kecil saya dididik untuk belajar banyak hal. Sejak kecil saya diajarkan untuk bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu ke bawah tuh. Atau misalkan sejak SMP saya bertemu dengan guru ini, beliau ngajarkin saya gini-gini dan itu ke bawah sampai sekarang, Pak. Saya akhirnya jadi suka belajar banyak hal. Karena saya dan kalau dulu mungkin sekedar melakukan, kalau sekarang saya sadari bahwa dengan bisa banyak hal, apalagi di era yang berubah dengan cepat gitu ya, ini menjadikan saya tidak hanya pede untuk mengembangkan diri di satu bidang saja. Akan tetapi pada saat saya sedang berfokus melakukan sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba ada sesuatu nih yang bikin kita kayak wah kita harus merubah pola gitu ya. Nah skenario itu tuh kadang muncul dari hal-hal lain yang saya pelajari, yang bisa saya gabungkan dengan pengetahuan atau hal yang saya lakukan sekarang. Misalkan gitu. Terus kasih contoh realnya gimana gitu. Ini cuma contoh aja. Jadi intinya bisa banyak hal itu bagus. Itu kan seolah-olah gitu. Loh kok kamu logikanya gini. Ini nanti jawabannya pakai bahasa masing-masing ya. Logikanya gini. Loh kamu kok punya gunting, punya palu, punya pisau, punya sendok. Lah kamu mau jadi apa? Kamu mau belajar fokus kemana gitu? Gitu. Intinya kan kayak gitu. Ya Pak, saya memang suka belajar untuk mengumpulkan perabotan rumah tangga. Dengan ini saya malah menjadikan saya mudah pada saat saya berfokus untuk makan gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu, saya bisa langsung keluarin palu tang gitu. Gitu. Di era-era yang misalnya saya lagi makan di atap yang merubah, ibaratnya kayak gitu loh. Ibaratnya kan dia kan memuji kamu sebenarnya. Kamu bisa melihat ini pakai sudut pandang pujian bahwa kamu tuh bisa di banyak tempat. Walaupun nanti akhirnya tadi ya gitu. Kamu harus mau menegaskan kayak begitu boleh, kamu nanti berfokus kayak dalam tanda kutip aku nggak nyaranin sih di CV kamu nanti aku bahas di CV aku nggak nyaranin kayak diumpet-umpetin gitu karena seorang fresh graduate itu informasinya tuh lebih banyak di display gitu nggak apa-apa sih gitu tinggal kamunya nanti nganggap itu sebagai suatu kelebihan dan bukan masalah. Saya bisa berfokus ke semuanya karena memang saya pelajari mereka semua secara khusus tapi tidak secara bersamaan. Sehingga saya yakin bahwa masing-masing bagian tersebut saya memahaminya. Nah, ini sekarang masalah hanya masalah fungsi. Itu ibaratnya gitu ya. Di kamunya, kamu ngelihatnya dari sudut pandang itu. Bahwa kalau aku lagi fungsi ini nggak masalah. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ada butuh ide butuh apa, mungkin dengan saya bisa bidang yang lain gitu ya ide itu bisa muncul saya tambahin ke bidang saya yang sekarang. Itu sangat mungkin sekali sih gitu. Apalagi di era kamu sebut itu, apalagi di era yang serba mudah, cepat dan serba tidak terduga gitu. Gitu ya. Ini general dulu ya gitu. Nanti aku jelasnya Tapi tetap di sesi sendiri, detail. Kenapa? kalau dari itu sendiri, kalau misalkan di CV tuh menulis pendidikannya tuh dari
yang paling terakhir juga ditulis atau SMP juga ditulis itu bagaimana ya, Pak? Gimana? Sorry, suaranya putus-putus. Kenapa? Iya, iya. Kalau untuk pendidikan sendiri tuh yang harus ditulis dalam CV, pendidikan yang terakhir atau dari jenjang SMP kah atau dari SMA juga ikut Oke. ditulis? Pendidikan yang ditulis itu adalah boleh milih pendidikan terakhir atau dua terakhir. Kalau kamu anak S1 atau D3, silahkan tulis S1-nya doang, atau S1 sama D3, atau S1 sama SMA gitu boleh. Gitu. Kalau kamu S2 itu S2-nya doang boleh, S2 sama S1 juga boleh gitu. Yang dibutuhkan itu pengalaman profesional, bukan tadi autobiografi. Ini kan marketing dokumen gitu. Nah, nanti baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan, dan pendidikan gitu, yang ada kronologis waktunya, yang ditulis dulu adalah yang terkini. Gitu. Yang paling atas yang terkini apa jadinya? Sebenarnya kalau aturan globalnya tuh yang penting konsisten. Yang dulu, misalkan kamu alurnya dari yang dulu pertama nih, baru maju gitu boleh. Yang penting semua konsisten. Ini yang aku pernah baca buku gitu ya, gitu. Tapi sangat disarankan yang terkini dulu gitu, yang terupdate dulu gitu. Kalau untuk misalkan kita pernah ikut kepanitiaan gitu, Pak, di banyak kepanitiaan gitu, apakah boleh ditulis semua atau cuma boleh diambil 5 atau beberapa? Karena teman saya tuh kebanyakan yang bilang nggak bisa ditulis semua, nanti malah jadi jelek, malah uh, direkrut. Ditulis semua apa enggak itu tergantung dari tipe CV anak masing-masing sih gitu. Kalau memang kepanitiaanmu banyak dan mau kamu tulis semua gitu ya, kamu punya tahu cara cara nulis yang memang nggak ribet gitu ya nggak masalah gitu. Itu malah jadi nunjukin kamu tuh sangat aktif gitu loh, gitu. Jadi kayak, tapi kalau misalkan tadi kamu milih gitu, karena misalkan kamu milih dari yang terkini dulu gitu, ya nggak masalah gitu. Alasannya apa, pertimbangannya? Mungkin ada bagian lain yang bisa kamu tonjolin gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi ada bagian lain yang pengen kamu tonjolin, misalkan apa? Magang nih. Gitu. Kamu punya 3 pengalaman magang misalnya, aku atau 2 internship gitu. Nah, kamu pengen nonjolin internship tuh aku posisinya sebagai apa-apa intern, misalnya administration intern, sales intern gitu. Misalkan gitu ya. Tapi space-nya kurang gitu. Karena kebanyakan itu, ya aku mending ngorbanin itunya kan, yang penting udah ada. Karena sebenarnya inti dari aktivitas organisasi itu kan nomor 1 jelas ya keaktifan, iya, yang kedua leadership kan gitu. Gitu. Ketiga ya komunikasi dan lain-lain gitu. Dengan kamu udah pernah jadi leader, ketua panitia, ketua himpunan, ketua apapun itu, berarti kan kamu bisa satu bekerja sama dengan orang, komunikasi dengan banyak orang, berinteraksi, menyampaikan pendapat, ya gitu-gitu. Gitu. Inti-inti dari pengalaman organisasi itu di situ. Gitu. Kalau Atau dari kepanitiaan, penggunaan, sorry. Kenapa? ya. Kalau dari penggunaan bahasa sendiri, apakah CV yang bagus harus menggunakan bahasa Inggris saja atau boleh pakai bahasa Indonesia gitu, Pak? Oke, yang pasti Karena tahu. Urut ya, ada hierarki yang bisa kamu gunakan. Yang pertama itu urutan teratas ya. CV menggunakan bahasa yang diminta dalam kurung jika ada. Oke. Jadi CV jadi lowongan itu biasanya ya, kalau semua jenis lowongan dikumpulin gitu ya, maka silahkan tulis CV menggunakan bahasa yang diminta. Kamu pernah mungkin ada lowongan pakai bahasa Inggris terus di bawah kayak CV must be written in English gitu. Ada tulisan kayak gitu. Silahkan gitu. Itu namanya kamu disuruh pakai bahasa Inggris tapi secara tertulis itu. Ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang nggak kelihatan gitu. Apa? Ada lowongan pakai bahasa Indonesia. Dibutuhkan staff ini, syarat ini. Terus di bawahnya ada tulisan poin, mampu berbahasa Inggris gitu, atau mampu berbahasa Inggris minimal pasif gitu. Pernah yang baca-baca loker gitu, atau mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia, kualifikasinya mampu berbahasa Inggris gitu. Menurutmu ngirim CV pakai bahasa Inggris jadi menarik gak? menarik. Iya, itu maksudku itu ya. Jadi urutan teratas itu adalah tuliskan CV sesuai dengan yang diminta dalam kurung kalau ada. Nah, permintaan ini ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis gitu loh. Tadi buktinya pakai bahasa Indonesia. Aku sering nanti aku kasih contoh deh kalau pas ada itu.
CV-nya pakai lokernya pakai bahasa Indonesia, tulisnya mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Gitu. Nah, itu gimana kalau kayak gitu? Bukankah malah jadi lebih menarik gitu? Bahasa asing digunakan untuk biar CV itu lebih menarik, bahwa kamu tuh menunjukkan punya value lagi gitu. Sebenarnya niat utamanya itu. Jadi nomor satu itu ya, menggunakan bahasa yang seperti itu. Yang kedua, hierarki nomor dua adalah gunakanlah bahasa sesuai bahasa lokernya dan hasil risetmu terhadap bisnis perusahaan. Contoh, lokernya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Terus bisnisnya itu ternyata ya tadi ekspor impor atau mungkin berhubungan dengan shipping gitu, atau mungkin multinational company gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia, perusahaannya multinasional gitu. Gitu. Bisnisnya atau mungkin global gitu. Ada gitu kan. Nah, ya sudah kan. Oh, ini perusahaannya global. Berarti kan bisnisnya global nih. Ya berarti nggak masalah dong aku pakai bahasa Inggris. Oh, enggak gitu. Jadi tadi mengikuti bahasa lokal. Kalau info lokernya pakai bahasa Inggris dan kebetulan itu perusahaan multinasional ya pas tembak Inggris gitu. Tapi aku nggak kondisi kalau ini pakai bahasa Indonesia tapi bisnisnya bisnis internasional, why not gitu. Gitu ya. Itu urutan nomor 2. Jadi yang pertama bikin dengan bahasa sesuai dengan yang diminta dalam kurung kalau ada baik yang tersirat maupun yang tersurat. Terus yang kedua itu adalah tadi mengikuti bahasa yang ada pada lowongan dan hasil risetmu terhadap bisnis perusahaan, dan ya bukan atau gitu. Jadi kayak harus sambil riset juga gitu. Nah, urutan yang ketiga adalah kalau kamu tahu bahwa ini perusahaannya tadi ya small to medium gitu atau baru atau lokal aja gitu, ya ikuti bahasa yang ada itu. Bahasa yang ada boleh gitu. Kalau mau di Inggrisin boleh nggak, ya boleh gitu. Gitu. Jadi kalau ada pakai bahasa Indonesia kirim bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi ini level yang terbawah gitu ya. Yang bahasa Indonesia kirim bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi kalau ada yang bahasa Inggris jangan dikirimin bahasa Indonesia deh gitu. Karena kan kesannya aku selalu ngasih nyaranin yang lebih menarik gitu, bukan yang kayak biasa aja gitu. Bahasa simpelnya kalau mau kamu tembak pakai Inggris terus nggak apa-apa. Toh kalau misalkan nanti CV-mu ATS friendly gitu, CV ATS friendly itu kan disarankan menggunakan bahasa Inggris gitu. Misalkan CV-mu ATS gitu ya. Kalau untuk LinkedIn sendiri tuh gimana sih Pak biar lebih dilihat? Jawaban simpelnya itu tonton videoku yang dasar LinkedIn nomor 1 sampai 20 serius. Kamu nonton semua sambil buka LinkedIn, udah tuh nggak usah nanya aku, itu udah kejawab, kamu udah kayak jalan sendiri aja gitu. Ya tapi nggak mungkin ya aku jawab kayak gitu, nggak mungkin sih. Oke. Gimana biar LinkedIn itu bisa mudah dilihat? Satu, gini ya, perlakukan LinkedIn itu jadi kayak gini. Informasinya tuh harus lengkap dulu. Itu urutan nomor 1. Oke. Jadi informasinya lengkap. Yang kedua, aktivitasnya lengkap. Dah. Ini aku pakai bahasa ini, biasanya aku konten sendiri loh. Ini aku belum bikin videonya lagi gitu. Aku jawab di sini ya. Kunci link itu ada 2. Informasinya lengkap dan aktivitasnya lengkap. Gitu. Nanti kamu bakal nonton salah satu episode lah gitu yang basic LinkedIn yang aku bahas ini. Gitu. Kalau untuk yang Aku jelasin dulu. iya. Oke. Informasi lengkap dan aktivitas lengkap artinya apa? Informasi lengkap adalah profilnya kamu isi. Jadi ini, LinkedIn itu hasil duplikat dari CV. CV hasil duplikat dari diri. Gitu. Sehingga sebelum memastikan yang di LinkedIn, pastikan CV-mu udah bener dulu nih, ya kan? Kalau udah bener, informasi yang penting, yang pribadi nggak usah, taruh ke LinkedIn. Ini artinya CV kalau diupload ke LinkedIn salah ya. Oke, itu artinya secara nggak langsung gitu. Itu bukan fungsinya LinkedIn. Jadi informasi yang ada, kamu ekstrak yang profesional, taruh di LinkedIn dan didetailin gitu. Ya kan? Pengalaman kerja kan bisa lebih panjang, bisa upload media juga gitu. Dilengkapi dari atas sampai bawah tuh. Yang nggak ada di CV di LinkedIn ada. Buktinya LinkedIn bisa diekspor PDF, ekspor PDF kan, ekspor CV LinkedIn kan bisa kan gitu. Itu maksudku. Pertama, itu adalah informasi harus lengkap. Yang kedua, aktivitas lengkap. Apa itu aktivitas lengkap? Ya posting, yang ngomen punya orang, like punya orang, ya masuk ke organisasi, ya kalau ada yang ultah kamu ngucapin, ada yang connect ke kamu terima,
kamu diterima koneksi langsung nyapa, Bu, terima kasih, salam kenal saya. Itulah aktivitas yang lengkap. Gitu. Ya kan? Perlakukan LinkedIn seperti rumah. Gitu. Satu, harus lengkap kan isinya ya. Kamu mau rumah kamu lantai semua atau isinya kursi semua, nggak ada perabot yang lain, nggak kan? Gitu. Ya kan? Berarti kan isinya Ya. harus lengkap nih, biar nyaman gitu. Yang pertama. Yang kedua, aktivitasnya lengkap. Aktivitasnya lengkap tuh maksudku gini. Emang kamu kalau di kosan atau di rumah atau di kontrakan gitu ya, di rumah lah ya gitu. Emang kamu kerjaannya cuma nyapu terus gitu? Enggak kan? Ya Iya. nyapu, ya ngepel, nyetrika, motong rumput, nyuci, nonton TV, guling-guling gitu ya. Itu loh, itu kan aktivitas lengkap, ya kan? Gitu. Nah, kalau aktivitas lengkap ini buat apa? Untuk dirimu sendiri dulu. Ini akan lagi rumah tuh gitu kan. Kita sebagai pemilik kan pasti untung kan ya. Kalau kita bisa melakukan banyak kegiatan rumah dengan lancar kan berarti menguntungkan diri kan. Ya sudah, lihat itu di LinkedIn kayak gitu. Kamu bisa gampang posting, gampang bikin koneksi, gampang nge-like, bikin postingan banyak yang komen gitu ya. Itu nanti akan menguntungin dirimu sendiri walaupun nggak kelihatan. Nah, setelah itu baru rumah kamu ini ya nerima tamu, ngundang teman-temanmu, silahkan ke rumah, silahkan datang gitu. Gitu. Aku ada pengajian, aku ada nobar gitu. Aku punya episode drakor baru ada lain-lain gitu. Kayak gitu. Aku habis nyobain kue gitu. Orang akhirnya datang. Nah, ini kan ada bikin pengumuman nih, ya kan? Itu. Nah, bikin pengumumannya ya silahkan posting itu, maksudku adalah itu. Nah, sekarang bisa dibayangin kalau ada orang berkunjung ke rumah, rumahku belum siap. Masih bata aja atau misalkan kamu lagi beres-beres belum kelar gitu. Kira-kira kesan orangnya gimana? Kamu ngundang orang, kamu ngelamar di CV kamu ada akun LinkedIn, ya kan? Ya dong, kamu ngelamar kerja, LinkedIn-mu belum siap. Rekruter ngelihat, oh punya LinkedIn, aku buka lah kayak begini doang, gitu. Kira-kira berguna nggak punya LinkedIn kayak begitu? Harusnya tuh LinkedIn tuh bisa lebih detail gitu, karena banyak aktivitas yang CV tuh belum bisa ngomong gitu. Oke? Nah, nyambung ke yang tadi. Kamu kalau ada tamu dipersilahkan duduk di ruang tamu nggak? Iya, Kalau ada yang izin ke toilet, boleh ke toilet nggak? boleh. Kalau ada yang izin masuk kamarmu, buka lemari pakaianmu, boleh nggak? Enggak sih, karena itu bagus sih. Ya, itu. Walaupun tamu boleh bertamu, ya, tamu itu punya batasan. Ada yang sifatnya boleh dibuka, ada yang privacy. Gitu. Itu pun yang aku sebut sebagai informasi pribadi dan CV dan lain-lain itu tuh ranah privacy. Gitu. Walaupun ya tadi, walaupun pakaian yang ada di dalam kamar kamu itu dalam lemari kamu bisa kamu keluarin bawa ke ruang tamu, ya kan? Kamu tunjukin ke tamu, wih ini pakaianku nih, itu kan nggak kamu lakuin kan? Iya. Nah itu loh maksudku, gitu. Walaupun ya kamu bisa upload CV ke LinkedIn sebagai postingan, gitu ya. Ya yang bener ya jangan dilakuin. Itu kan kayak nunjukin privasimu nggak sih? Gitu. Itu loh maksudku. Nah banyak orang tuh nggak paham soal ini. Gitu. Akhirnya apa yang rame nih? Oh, komen interested, interested, interested. Apa yang rame? Komen up gitu. Apalagi nih yang rame? Oh, upload CV gitu. Nggak serta-merta nanti dapat kerja, bukan kayak gitu cara mainnya. Ada panduan, ada namanya panduan komunitas yang dimiliki sama LinkedIn. Cara mainnya nggak kayak gitu. Gitu kan. Berarti kita nggak perlu upload CV kayak gitu ya Pak di kosan. Ya nggak usah dong gitu. Yang bener tuh di Kopas gitu. Aku belum nemuin orang yang ngomong kayak upload CV ke LinkedIn itu benar gitu. LinkedIn-nya sendiri aja nggak bilang gitu. LinkedIn-nya ngomongnya itu adalah silahkan, gitu ya. Itu lengkapi profilmu, gitu. Nanti kamu akan emerge, akan muncul, exposure muncul, dan kalau kamu butuh CV, tinggal export aja dari kita. Itu memang ada community guidelines-nya gitu. Tinggal ikuti itu. Gitu. Nah orang Indonesia kan buru-buru, gitu. Dipikir kayak oke, gitu. Seadanya upload CV, pakai cerita happy, cerita sedih, kisah perjuangan, nggak serta-merta. Yang love banyak, yang komen banyak, nggak serta-merta kamu langsung dapat kerja. Karena di sini tuh bangun komunitas.
Bangun komunitas, saling kenal. Nanti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, kamu bakal ngomong sama orang yang dikenal apa yang nggak dikenal. Kenal kemampuannya apa nggak dikenal kemampuannya. Kalau kamu beli bubur, beli makanan gitu ya, beli ayam geprek gitu. Ayam geprek Pak siapa gitu misalkan ya, itu ayam penyet Pak siapa. Pasti yang terkenal yang udah pembelinya banyak ya nggak sih gitu. Iya. Yang ada unsur trust di dalamnya gitu. Kamu bisa nanya banyak hal sama profesional di LinkedIn ada banyak. Tapi alasan kamu milih nunjuk satu orang dan yang lain pasti ada trust. Yang lebih hebat dari aku banyak, tapi kamu trust sama aku. Thank you ya. Sebut nomor rekening. Enggak. Oke lanjut. Oke lanjut. Apalagi gitu. Itu. Tapi ini waktunya cukup, Pak. Oh, bebas. Sampai tanggal 23 boleh. Jadi pada saat ada orang lagi ada satu sesi selanjutnya itu ngikutin. Gitu. Tapi santai kok udah diatur kok schedulernya udah oke. Oke? Ya, aku takut kelebihan. Oh, enggak. Santai. Kalau untuk yang aku mau nanya, untuk yang publikasi sendiri tuh harus yang kayak gimana ya, Pak? Soalnya kan aku uploadin di publikasi karya-karya aku, tapi itu tuh upload sendiri gitu, bukan orang lain atau satu lembaga yang upload hasil karya aku gitu. Gak apa-apa sih kalau kamu punya gini, sebenarnya itu kalau menu yang ada di LinkedIn itu adalah menu publikasi yang dimunculkan di suatu event besar gitu. Ada poster ilmiah, paper ilmiah apa, karya tulis ilmiah gitu. Sebenarnya untuk itu gitu kan. Tapi kalau memang kamu ada suatu konten postingan gitu ya, dan itu kamu eh, tim penerbitan tertentu gitu ya, gitu. Ya sudah nggak apa-apa, dimasukin aja, dibikin aja publikasi, kasih linknya nanti, gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu boleh. Itu skenario-nya bisa masukin ke publikasi. Tapi itu sebenarnya bukan tempatnya sih gitu. Tapi kalau mau masuk ke situ boleh, atau nanti publikasimu tuh dimasukin ke pengalaman kerjamu juga nggak apa-apa gitu. Kan ada gitu. Ada banyak tempat sih yang bisa dimasukin publikasi itu. Aku tahu sih yang kamu maksud publikasi itu. Apa itu publikasi kamu Kak, jadi satu folder. Dari satu folder kamu ambil URL portofolio gitu. Ya URL-nya itu yang kamu taruh gitu. Oke, baik, Pak. Ada lagi nggak? Kalau dari aku udah sih. Oh udah. Udah sejauh. Oke. Iya. Yang general udah cukup. Sekarang masuk ke yang spesifik ya. Iya. Oke.